Nafasku terasa berat sekali. Tanganku menggapai-gapai udara, berusaha menangkap makhluk yang orang umum memanggilnya genderuwo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan dari cerita 100 tahun setelah aku mati. Mas, tapi Sari itu bersahabat kan? Risa bertanya. Iya Nduk, mungkin dia cuma mau menyapamu. Sangkalku agar Risa tidak ketakutan. Jika kalian ingin tahu sebenarnya, ada sedikit perasaan was-was mengenai Sari. Walaupun aku percaya, tapi ada sedikit kewaspadaan yang aku rasakan. Entahlah, mungkin karena perkataan Dewi yang mengingatkanku kalau Sari adalah dari bangsa jin yang penuh tipu daya. Tapi di sisi lain, Sari adalah sahabat pertamaku. Hampir 20 tahun aku mengenalnya. Apakah iya Sari menipuku selama itu? Dan untuk apa juga? Begitu yang aku pikir berulang-ulang. Entah benar atau tidak perkataan Dewi, aku tetap menganggap Sari sebagai teman. Tapi memang perkataan Dewi ada benarnya. Sekarang tanggung jawabku bertambah dengan harus menjaga Risa, istriku. Aku bangun saat mendengar suara ayam berkokok. Udara dingin membuatku sedikit malas turun dari atas kasur. Tapi aku harus segera bangun dan bersiap untuk pendaftaran koas yang mulai dibuka. Aku melirik ke arah jam di atas meja samping kasur. Pukul 2.15 pagi. Kenapa ayam-ayam itu berkokok sepagi ini? Tanyaku dalam hati. Aku bangun dan berada di posisi duduk sambil mengucek mata yang masih terasa berat. Waktu masih dini hari dan udara terasa sangat dingin walaupun dengan AC yang sudah aku matikan. Aku ingat betul, waktu itu adalah seminggu dari pernikahanku. Aku melirik ke tempat yang seharusnya Risa tidur, di sampingku. Ya, Risa harusnya tidur di sampingku, tapi malam itu dia sudah tidak ada. Duk, panggilku sambil beranjak dari kasur dan memastikan kalau Risa mungkin sedang mengambil minum di dapur. Aku memencet saklar dapur dan sama saja masih gelap, padahal lampu ruang tengah masih menyala. Mungkin bohlamnya putus. Gumamku sambil mencari Risa yang tidak ada di dapur. Aku mengecek setiap ruangan di rumahku dan tidak menemukan Risa. Di mana dia? Perasaan cemas mulai membuatku gelisah. Aku memanggilnya namun sama sekali tidak ada jawaban. Sampai di pintu belakang, aku melihat sesuatu. Maksudku seseorang. Risa. Ya, dia berada di luar, sedang duduk di balkon belakang. Disinilah aku mulai curiga. Dengan hati-hati aku melangkah menghampirinya. Duk, ngapain malam-malam di sini? Tanyaku kepada Risa yang duduk membelakangiku. Duk, aku mengulangi panggilanku karena Risa tidak menyahut. Duk, dan kali ini dengan tepukan di pundaknya. Lalu tanganku ditampiknya. Risa menoleh ke arahku dengan tatapan kosong. Bola matanya berputar dan sedetik kemudian dia berlari. Duk! Panggilku sambil mengejar Risa. Dia bertingkah sangat aneh. Kenapa dengannya? Risa berlari di halaman rumah yang dikelilingi pagar beton. Dan saat berada di halaman, aku baru sadar. Aku baru sadar bahwa aku tidak sedang di alam manusia. Di mana ini? Di mana Risa? Tanyaku yang kebingungan karena suasana yang hanya gelap tanpa ada sinar lampu yang nampak. Aku tahu, aku baru saja dipermainkan oleh makhluk halus. Tapi siapa dan kenapa? Baru kali ini aku mendapat serangan di rumah sendiri. Aku menunduk dan mengheningkan cipta. Sudah cukup lama aku tidak meningkatkan kepekaan batin seperti sekarang. Dan selama aku mengheningkan cipta, sayup-sayup aku mendengar. Ya, aku mendengar suara minta tolong. Duk, tolong mas. Jelas, itu suara Risa. Ya, orang minta tolong itu adalah Risa. Aku membuka mata dan sekitar 100 meter di depanku,
Aku seperti melihat Risa. Dia bersama sesosok makhluk aneh. Tidak jelas apa itu, tapi mereka mulai berlari. Aku berlari mengejar seseorang. Aku merasa mengenalnya. Benar, aku tidak salah. Itu memang dia. Du! Aku panggil dia dengan berteriak agar dia berhenti berlari. Staminaku terasa terkuras. Nafas terasa tersengal dan keringat ini membasahi tubuh. Dan begitu aku raih tubuh itu, hus, secara ajaib menjadi segumpal asap dan menghilang. Kenapa ini? Risa, dia terhilang tersapu angin. Duk, Duk. Dan di situ aku merasa sangat panik. Risa hilang secara aneh dan tiba-tiba. Tidak mungkin. Di mana ini? Suasananya sangat gelap dan aku sulit sekali bernafas. Aku merasakan kontraksi otot di tangan meningkat. Aku mengepalkan tangan untuk memukul sesosok makhluk aneh di depanku. Dan tanganku hanya mengenai angin. Ku kejar makhluk berbulu itu. Dan sekali lagi pukulanku hanya meninju udara. Nafasku terasa berat sekali. Tanganku menggapai-gapai udara. Berusaha menangkap makhluk yang orang umum memanggilnya genderuwo itu. Di mana dia? Teriakku dengan tenggorokan yang terasa tercekat. Genderuwo itu hanya mengeram dan dengan mata berkilat dia berjongkok 5 meter di depanku. Tawanya sangat keras dan jika kalian mendengarnya sendiri pasti akan membuat bulu roma kalian berdiri. Aneh. Ini terlalu aneh. Di mana ini? Kenapa aku terjebak di alam mereka? Dan di mana Risa? Tidak bisa manusia menghilang dan berubah menjadi asap begitu saja. Aku mendekati makhluk itu. Dan siapa makhluk ini? Siapa kamu? Teriakku sambil melayangkan sekali lagi pukulanku. Dan aku malah tersungkur di depan makhluk itu. Aku jatuh dan aku merasa sangat tidak bertenaga. Entah kenapa di tempat itu aku merasa sangat lemas. Dan perlahan aku melihat tangan panjang berbulu lebat itu mendekap leherku. Mas, bangun mas. Suara itu, aku mengenal suara itu. Risa. Ya, suara Risa. Dan aku membuka mata. Mimpi. Ternyata itu mimpi. Hanya saja terasa sangat nyata. Aku masih berada di kasur dan Risa masih ada di sampingku. Mas mimpi buruk? Tanya Risa sambil menyodorkan segelas air putih dari meja samping kamar tidurnya. Aku menenggak air putih itu dan mengatur nafas yang terasa terus memburu. Duk, aku mimpi gak enak banget, Duk. Jawabku sambil menyeka keringat yang mengecur deras di wajahku. Iya mas lupa belum berdoa mungkin. Ditenangin dulu mas. Risa berbicara menenangkanku sambil mengusap punggungku. Malam itu aku hanya bermimpi. Mimpi yang tidak menyenangkan. Pernahkah kalian bermimpi buruk saat tidur? Mimpi yang terasa sangat nyata. Sampai kalian bisa merasakan ketakutannya. Bahkan setelah kalian bangun. Aku baru saja mengalaminya dan terasa benar kalau aku penakut. Aku terlalu takut hal buruk menimpa Risa, istriku. Entah kenapa aku mengalami itu. Terakhir aku bermimpi buruk selalu berujung peristiwa tidak baik. Ada sebuah peringatan yang tidak aku sadari tersirat dari mimpi itu. Dan malam itu aku belum menyadarinya. Paginya aku bangun sedikit kesiangan. Hampir 5:30 aku buru-buru mengambil wudhu dan sholat berjamaah dengan Risa yang sudah bangun lebih dulu. Mas, nanti berangkat jam berapa? Tanya Risa sambil merapikan mukenanya. Jam 9 sih, Duk, mulainya. Kamu hari ini mulai kerja kan? Tanyaku balik sambil melipat sajadah. Iya mas, yuk ke dapur yuk. Aku buatin sarapan. Ajaknya sambil meraih tanganku. Risa sudah bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Jogja.
sedangkan aku masih berkutat dengan koas. Beruntung aku mendapatkan pekerjaan sampingan sebagai seorang pengajar di sebuah lembaga bimbingan belajar. Ya, walaupun gajiku tidak lebih besar dari Risa, tapi paling tidak aku sudah bekerja dan mendapatkan sedikit hasil. Mas, semalam aku juga ngimpi loh. Risa sambil menaruh secangkir kopi hitam di depanku. Serius, Dok? Kamu mimpi apa? Aku nggak inget banyak sih, Mas. Mimpinya nggak jelas banget. Aku aja bangun gara-gara dengar Mas ngigo. Kenceng banget. Mimpi apa sih, Dok? Tanyaku lagi. Aku ngimpi ini, Mas. Aku lagi tiduran. Kayak aku lagi sakit. Suram gitu, Mas, suasananya. Dan kamu ada di situ juga, Mas. Terus kamu pergi. Kamu pamit pergi. Aku cuma bisa manggil-manggil kamu, Mas. Terus bangun deh. Ucapnya sambil mengoleskan margarin ke selembar roti tawar. Kok kita jadi bisa barengan mimpi buruk gitu ya, Dok? Tanyaku dengan heran. Halah, namanya orang pasti pernah mimpi buruk, Mas. Aku nggak terlalu takut sih. Di mimpiku semalam, Mas kan nggak ninggalin aku yang lagi sakit. Menurutku itu cuma bunga tidur aja. Kan aku pernah ngalamin secara nyata. Aku pernah sakit lama. Dan kamu juga nggak pernah ninggalin aku kan? Walaupun cuma sehari. Ucapnya yang membuatku ingat peristiwa kecelakaan Risa dulu yang membuatnya cukup lama dirawat. Aku mengangguk sambil tersenyum dan mengelus rambutnya pelan. Kami mengakhiri obrolan pagi itu dan segera bersiap untuk aktivitas kerja yang sudah menunggu kami. Jemput jam berapa, Dok? Tanyaku saat kami sudah sampai di tempat kerja Risa. Aku sampai jam 4, Mas. Tapi nggak tahu nanti. Soalnya kayaknya ada tukeran jam piket deh. Ya, aku tidur sendirian dong ntar. Sehari doang, Mas. Teman kerjaku lagi ada acara, makanya izin. Kamu masak sendiri entar ya. Jawab Risa sambil mencubit pipiku dengan kencang. Baru saja nikah udah kayak bujang lagi masak sendiri. Ya udah, kamu hati-hati kerjanya. Semangat ya. Ujarku sambil mencium keningnya. Siap, Bos. Mas juga semoga lancar pendaftaran koasnya ya. Di dalam kulkas udah aku siapin makanan buat Mas. Tinggal dipanasin aja. Jawabnya sambil meraih tanganku dan menciumnya. Pagi itu aku memacu mobil secepat aku bisa untuk segera sampai ke tempat pendaftaran OAASAS di pusat kota Jogja. Dan karena banyaknya perbaikan jalan, membuat jalanan menjadi macet. Sial, ucapku dengan sewot saat melihat antrian kendaraan yang mengular di depanku. Suara klakson yang bersahutan membuat jalanan kota pelajar ini terlihat semakin semrawut. Dulu jalanan Jogja tidak seperti sekarang, ramai memang, tapi tidak semrawut dan macet seperti ini. Jogja semakin menjakarta. Gumamku sambil memainkan jari di atas kemudi. Aku melirik ke pergelangan tangan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 lebih 10 pagi. Artinya aku sudah terlambat. Beruntung hari itu hanya penyerahan berkas. Dan pendaftaran masih cukup lama dibuka. Aku melihat ke arah depan yang masih penuh sesak dengan mobil dan motor yang saling beradu tempat. Balik aja. Gumamku sambil berbelok di sebuah perempatan dan mengambil jalan memutar untuk bertolak pulang. Aku memutuskan pulang saja dan berencana untuk menyerahkan berkasku besok. Hari itu memang bukan hari baikku. Berharap keluar dari kemacetan, aku malah mendapat antrian yang lebih panjang dari pagi tadi. Aku terjebak macet di Jalan Mataram. Aku mendengus dan berusaha menerima kenyataan kalau aku harus lebih bersabar. Hari masih pagi, seharusnya sinar matahari sudah bersinar cukup terik. Tapi hari itu langit masih kelabu dan angin bertiup cukup kencang. Dapat terlihat dari pepohonan yang bergoyang cukup kuat karena tiupan angin. Aku melirik ke spion tengah yang posisinya sedikit miring. Aku mengangkat tangan dan memperbaiki posisinya. Dan ada hal mengejutkan yang terlihat dari pantulan spion itu. Lama sekali tidak melihatmu. Ada apa? Tanyaku menggunakan bahasa batin kepada sosok gaib yang sudah duduk di kursi belakang. Kalian tentunya ingat tentang aku yang lain.
yang setelah sekian lama tidak muncul. Kini dia menampakkan diri lagi. Kamu ini memang tidak terlalu ramah, Rizal. Jawabnya dengan kalem. Semalam kamu mimpi buruk? Iya, dan kamu datang hanya untuk menanyakan itu? Tanyaku balik. Sosok itu tersenyum, dan dalam satu kedipan mata dia sudah berada di kursi depan dan duduk di sampingku. Lihatlah, cuaca sedang tidak bagus hari ini. Mungkin akan ada badai. Ujarnya mengomentari cuaca yang mulai dihujani dengan gerimis hujan. Apa bangsamu memang suka berbasa basi? Ucapku dengan serius. Ya, karena aku tahu sosok ini tidak akan muncul di sembarang waktu. Dia pasti membawa maksud yang lebih serius. Makanya aku ingin to the point dengan makhluk yang aku tidak tahu namanya ini. Hahaha. Rupanya benar, memang kamu bukan manusia yang ramah. Ya, di sini aku hanya ingin menyampaikan beberapa hal kepadamu. Dan apa itu? Tanyaku dengan tidak sabaran. Sekarang kamu sudah dewasa, benar-benar dewasa. Bahkan kamu sudah berani berkeluarga. Pesanku berhati-hatilah, Rizal. Ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu? Apa itu? Tanggung jawab baru. Apa maksudmu tanggung jawab baru? Tanyaku lagi. Tidak lama lagi kamu akan mendapatkannya. Ada satu hal lagi. Kali ini kurang bagus. Mimpimu semalam memiliki arti. Sosok gelap yang datang dalam mimpimu akan muncul secara nyata. Entah cepat atau lambat, dia akan mengancam yang berharga. Mengancam yang berharga? Ya, hati-hatilah dengan permainannya. Banyak hal yang akan terjadi. Ujianmu akan semakin berat.